Halo sobat tetangga sebelah. Di cerita kali ini ada sedikit cerita ketika aku tinggal di rumah kakek. Posisi rumah kakek ini ada di sebuah desa yang cukup jauh juga dari kota, tapi ya nggak terlalu sepi-sepi banget sih. Ya di pinggiran lah, di pinggiran kota. Aku tinggal sama kakek nenek sejak aku masih duduk di bangku SMA. Karena posisi sekolah aku dekat sama rumah kakek. Rumah kedua orang tuaku agak jauh, jadi untuk menghemat biaya transportasi, ya juga nggak capek, ikutlah aku tinggal sama kakek nenek. Aku ikut kakek nenek udah cukup lama, sejak kakek masih tidak bekerja sampai akhirnya kakek pensiun, lalu kakek mulai sakit-sakitan, sampai akhirnya kakek meninggal, nenek juga meninggal. Akhirnya aku tinggal seorang diri di rumah kakek nenek itu, dan waktu itu aku udah lulus sekolah, aku udah kerja. Karena aku tinggal sendiri, kadang-kadang aku ajak teman-teman untuk main ke rumahku, ya ke rumah kakek itu ya supaya seru-seruan aja, ada yang nemenin di rumah. Hingga akhirnya mulailah nampak beberapa kejadian-kejadian janggal. Ya awalnya sih memang kita sempat kaget, tapi ya karena kejadian-kejadian itu makin sering terjadi, dan akhirnya aku abaikan aja. Rumah kakek ini sebenarnya sederhana, ya ada satu ruang tamu, ada 2 kamar tidur, kamar mandi, dapur di dalam semua, ada teras, lantainya udah keramik, pokoknya bersih. Awal kejadian, suatu ketika aku kedatangan temen yang dia benar-benar masih baru pertama kali datang ke tempatku itu. Kami ya ngobrol-ngobrol, bercanda, ngalor ngidul, sampai akhirnya kami sampai jam berapa ya? Hampir pagi, jam setengah 2, jam 2-an pagi baru kami tertidur. Awalnya sih aku nemenin dia di ruang tamu, di depan televisi, kita duduk di bawah di lantai tanpa alas, karena kebetulan temanku juga nggak mau aku kasih tikar, aku kasih karpet juga nggak mau, enak di lantai aja katanya, di lantai dingin lah. Sampai akhirnya kami ngantuk, temen aku itu pamit untuk tidur dulu. Dan karena aku nggak biasa tidur di lantai, aku masuk ke dalam kamar. Nggak bermaksud untuk ninggalin sih, cuman karena aku pikir kalau aku nemenin dia tidur di lantai, aku bisa sakit gitu loh, bisa sakit semua badan aku. Jadi akhirnya aku tinggal, begitu dia kelihatan udah lelap tidur, aku tinggal ke dalam kamar. Nggak lupa aku matiin semua lampu ruang tamu, yang nyala cuma lampu teras saja di depan. Setelah matiin lampu, aku tinggal ke dalam kamar sampai akhirnya aku terbangun setelah mendengar suara azan subuh. Aku lihat temen aku masih tidur. Nah, enggak apa-apa, aku biarin aja, mungkin karena dia capek, aku nggak mau ganggu dia. Setelah sholat subuh, seperti biasa aku beres-beres di belakang, lalu aku mandi, aku bikin kopi untuk temen aku. Pada waktu aku bikin kopi, aku lihat ternyata temen aku udah bangun. Dia buka-buka HP, mungkin lihat ada SMS atau telepon masuk atau gimana. Aku lihat dia sibuk dengan HP-nya. Tapi nggak lama, aku masih di dapur, aku aduk-aduk kopi. Aku dengar dia teriak manggil aku. Bro, kenapa ini? Ada apa? Segera aku bawa 2 cangkir kopi itu ke ruang tamu, sama aku deketin temen aku itu. Ada apa? Lihat ini. Kenapa tanganku? Aku lihat di tangannya, sepanjang tangan, lalu kaki dari betis hingga paha, lalu sedikit bagian di leher itu ada goresan seperti bekas cakar kucing. Jadi gores-gores panjang gitu, merah-merah. Dia nggak merasa sakit di kulitnya, itu nggak merasa sakit, cuman terlihat jelas sekali ada goresan-goresan itu di kulitnya gitu. Ada apa ini? Padahal aku di rumah nggak melihara kucing, dan di ruang tamu itu juga tempat temen aku tadi malam tidur juga nggak ada apa-apa, nggak ada tanaman atau mungkin ya tanaman berduri atau apa, nggak ada barang-barang yang bisa menimbulkan goresan juga, nggak ada apa-apa, bersih. Tapi kenapa gitu loh. Akhirnya temen aku itu dia merasa takutan, dia buru-buru pamit pulang setelah dia minum kopi supaya ya sedikit tersadarkan lah akan habis bangun tidur. Dia minum kopi nggak sampai habis, baru setengah, dia buru-buru pamit pulang. Dia bilang ntar siap-siap mandi di rumahnya aja, kan mau ke kampus, dia bilang gitu. Ya oke, hati-hati di jalan, aku bilang. Setelah temen aku pulang, aku kembali masuk ke dalam rumah.
Aku sendiri juga heran, ada apa? Kenapa temen aku badannya bisa sampai kegores-gores gitu? Setelah sekian hari, ada kalau 2 bulan setelah kejadian itu kedatangan saudara dari mama aku. Dia datang ke rumah, ya main-main, lalu ya dia berniat untuk nemenin aku malam itu tidur di rumah, nemenin aku. Dia nggak ada apa-apa, ya hanya sekedar main aja. Dan apa yang terjadi, keesokan paginya saudara aku itu mengalami persis seperti yang dialami temanku 2 bulan yang lalu. Bahkan ini lebih parah, bukan hanya tangan dan kaki, tapi juga leher sama sebagian di wajah, di pipi sama dahi itu ada goresan bekas cakar kucing. Otomatis lebih parah dong, karena kan kelihatan orang jadi malu. Kenapa mukanya kok gores-gores gitu? Tapi kali ini bukan hanya terlihat goresan, tapi juga terasa sakit perih. Kalau teman aku 2 bulan yang lalu itu kan hanya goresan aja, dia nggak ngerasain apa-apa. Jadi semenjak saat itu juga akhirnya saudara aku itu merasa takut untuk datang, apalagi kalau mau nginep di rumah. Hari lalu dengan aku sendiri di rumah seperti biasa. Setelah pulang kerja, aku mandi, aku makan seadanya. Kadang aku di perjalanan menuju rumah, aku kalau sempat beli makanan ya, kadang cuma bikin Indomie di rumah. Nah, malam itu aku sempat beli makan luar, nasi bungkus. Nah, setelah sampai di rumah, aku mandi, aku makan, dia duduk-duduk santai di ruang tamu sambil nonton TV. Belum malam, masih jam tengah 8 malam. Setelah sholat isya, aku ngerasa di ruang tamu ini seperti penuh asap putih. Kalau asap hasil bakar-bakar sampah atau bakar-bakar kertas apa gitu kan, asap itu warnanya kan hitam ya. Ini enggak, bukan hitam tapi putih. Seperti kalau kita kalau acara-acara wedding itu kan kadang ada asap-asap buatan itu ya. Itu kan warnanya kan putih. Ya seperti itu. Tapi asap ini banyak gitu loh, memenuhi ruangan tamu. Sampai kayak kabut, sampai kayak awan. Jadi aku heran, apa ini ruang tamu ini? Sampai aku akhirnya gedein kipas angin, aku buka pintu menuju keluar, aku buka supaya maksudku asap itu supaya keluar. Dan meskipun aku udah gedein kipas angin, aku buka pintu keluar, itu asap itu tetap ada, gak mau hilang. Baru hilang setelah kurang lebih ada 5 menitan lah. Dan apa yang bikin aku lebih heran lah, gak lama setelah asap itu hilang, aku dengar ada keramaian di depan rumah. Dan ternyata itu tetangga sebelah rumah lagi rame karena orang tuanya itu meninggal. Jadi anak-anaknya pada histeris, istrinya juga nangis, beberapa tetangga datang menghadap. Lalu apa hubungannya dengan asap tadi ya? Itu sempat jadi tanda tanya juga buat aku sampai saat ini. Aku di rumah kakek ini benar-benar tinggal sendiri. Ya meskipun rumah kakek ini ada di tengah-tengah perumahan yang padat, tapi karena rumah kakek ini cukup gede dan aku di sini tinggal sendiri, akhirnya ya lumayan juga kerasa sendiri maksudnya. Aku memang gak terbiasa tidur di bawah, tidur di lantai. Aku lebih dalam kamar, di atas kasur gitu loh. Kalau di ruang tamu kan paling-paling ya tidur di sofa atau tidur di lantai. Tapi ya memang aku sering ketiduran gitu loh, ketiduran di ruang tamu karena keasikan nonton TV, sampai akhirnya aku ketiduran. Tapi meskipun begitu, gak lama juga aku terbangun lalu aku pindah ke kamar. Nah, suatu ketika aku tuh ketiduran di ruang tamu. Dan gak lama setelah aku benar-benar merem, aku nutup mata, antara masih sadar dan tidak sadar, aku ngerasa aku tuh melihat sesosok wajah seorang wanita tua dengan rambutnya yang keriting, usianya kira-kira 80 tahunan. Nampak jelas banget di depan mata. Kalau aku mau tidur itu ya, spontan aku kaget dong, aku terbangun. Dan saat aku terbangun pun wajah wanita tua itu masih terngiang-ngiang di kepalaku. Aku ingat seperti apa. Dan kala itu aku sempat teringat dulu pernah ada teman, bisa dibilang dia tuh indigo. Dia pernah main juga ke tempatku. Dia pernah bilang kalau dia melihat ada sesosok wanita tua yang dia itu mendiami posisi di ruang tamu. Wanita tua itu orangnya baik, dia nggak suka menggoda. Mungkin tujuan dia, kalaupun dia menampakkan diri, itu hanya sekedar ingin diakui lah bahwa dia ada, itu aja. Dan ciri-ciri yang dia sebutkan
itu sama seperti yang aku lihat dalam tidur aku itu. Wanita tua dengan rambut keriting, kulitnya agak sedikit putih ya, nggak pucat seperti seperti manusia biasa. Dan biasalah nggak senyum nggak apa gitu, dengan tatapan kosong. Yang aku heran kok bisa cocok dengan apa yang pernah temen aku lihat gitu loh. Suatu ketika di hari-hari yang sama dalam kesendirianku di rumah kakek itu, masih belum terlalu malam, masih sekitar jam 8:30 malam. Waktu itu aku posisi di dapur, aku mau bikin mie rebus. Aku berdiri di depan kompor, dapur aku tuh menghadap ke belakang. Nah, kalau aku berdiri di depan kompor, aku membelakangin kamar mandi. Jadi kalau aku lagi bikin sesuatu di kompor, otomatis punggungku itu membelakangin, menghadap langsung ke kamar mandi. Ada sebuah kamar biasa lah, kecil. Malam itu kamar mandi posisi pintunya terbuka. Entah kenapa, tiba-tiba aku spontan menoleh ke belakang. Waktu itu aku nggak ngerasain apa-apa, cuman tiba-tiba aja aku tuh menoleh ke belakang. Tapi apa yang terjadi, benar-benar aku terkejut banget. Aku menoleh ke belakang, aku melihat ada secari kain putih lusuh, seperti habis kena lumpur, mungkin kena hujan apa, jadi kotor. Dan kain itu bergerak masuk ke dalam tembok, kayak orang sembunyi gitu loh. Yang tadinya dia tuh nampak, tapi begitu aku noleh, dia kayak mau sembunyi gitu loh. Jadi dia bergerak masuk. Lalu spontan aku taruh sendok, mendekatin kamar mandi itu. Aku lihat, aku tengok-tengok di dalam kamar mandi itu nggak ada apa-apa. Bahkan mungkin ada pakaian atau apa yang tergantung di dalam kamar mandi. Itu nggak ada apa-apa. Di dalam kamar mandi itu kosong. Di tempat ada gantung-gantung baju juga nggak ada apa-apa. Padahal waktu lihat sangat jelas banget ada kain putih kotor itu. Ketika itu juga aku buru-buru selesaiin bikin mie rebusku, lalu aku ke depan ke ruang tamu. Ya sempat takut sih, tapi ya aku berusaha menepis rasa takutku itu. Karena kalau aku tenggelam dalam takutku, bisa mati kutu aku. Karena aku memang aku di rumah kan aku sendiri ya. Aku mau kemana? Aku mau lari kemana kalau aku takut? Lalu suatu hari pernah juga kejadian, aku belum tidur sebenarnya, tapi mau tidur. Jadi aku kedatangan teman, ya seperti biasa aku udah kedatangan teman. Lalu temen aku itu nginep di rumah nemenin aku seperti biasa. Lampu aku matiin semua. Ya masih belum tidur ya. Temen aku udah tidur, aku belum. Posisi kita akan berbaring di lantai, nggak pakai alas, nggak apa-apa, tikar atau karpet atau enggak pakai. Kita cuma pakai bantal aja untuk nyangga kepala. Kebetulan waktu itu posisi kawan aku dia tidur menyamping ya, membelakangi aku. Nah, aku tidur berbaring posisi telentang, aku menghadap ke langit-langit ruang tamu. Aku melihat ada setitik cahaya, bukan cahaya ya, kayak bintang gitu loh. Kayak bintang atau kayak kunang-kunang. Tapi kunang-kunang kan warnanya kan putih agak kuning ya. Ini enggak. Ini warnanya tuh biru botol aqua yang ada isinya gitu ya, yang ada airnya, lalu kena sinar itu kan warnanya kan biru. Tapi birunya ini cantik banget gitu. Cahaya itu bergerak dari langit-langit ruang tamu, bergerak pelan masuk ke dalam kamar kedua. Jadi rumah ini kan ada dua kamar, yang posisi depan sama di sebelahnya itu agak ke dalam. Itu ada satu kamar lagi. Kamar itu tadinya bekas kamar kakek nenek aku gitu loh. Ya karena udah kosong. Ya ada tempat tidur di dalam itu, cuman nggak ada yang pakai kan. Aku biasanya kan tidur di kamar depan. Jadi sinar biru itu bergerak dari ruang tamu masuk ke dalam kamar belakang, lalu menghilang. Aku coba tengok ke dalam kamar, sinar biru itu udah nggak ada. Kalau aku nggak ngerti itu sinar apa. Nah, bagi teman-teman yang tahu kira-kira sinar biru itu apa ya, boleh coba tulis di komentar ya. Paling nggak bisa mengobatin rasa penasaran aku gitu loh. Kira-kira sinar biru itu apa. Aku tinggal di rumah kakek itu kan sendiri ya. Jadi semua aku kerjakan sendiri. Ya bersih-bersih. Kalau ada apa-apa yang rusak
gitu. Aku benahin sendiri, lalu aku cuci baju sendiri, cuci piring sendiri, semuanya tuh aku kerjakan sendiri. Aku nggak pernah panggil orang untuk cuci baju, cuci pakaian. Aku pakai mesin cuci karena capek lah, biasalah, karena aku kerja dari pagi sampai malam. Aku beli mesin cuci, maksudnya supaya bisa membantu lah, nggak perlu pakai tangan itu kan, gitu maksud aku kan gitu. Beberapa kali kejadian aku kalau cuci baju kan malam ya, meskipun pakai mesin cuci ya, aku biasa malam aku sempatin untuk urus pakaian kotor. Setelah aku masukkan pakaian kotor, lalu sabunnya, lalu aku nyalain mesin cuci itu, lalu aku tinggal di ruang tamu. Biasalah aku makan, nyemil-nyemil sambil nonton TV, mainan HP, segala macam. Beberapa kali aku itu suka ketiduran. Ya meskipun mesin cuci itu kan otomatis ya, jadi setelah dia putar untuk cuci, lalu dia bisa bilas, lalu otomatis setelah bilas airnya akan dibuang, lalu dikeringkan. Tapi karena pakaian kotornya kan banyak banget, kadang aku baru cuci pakaian itu seminggu, selama 6 hari, 7 hari itu numpuk banyak kan gitu loh, pakaian seragam kerja, lalu ada ya beberapa pakaian dalam, lalu pakaian untuk sehari-hari, banyak yang aku cuci. Jadi nggak bisa masuk sekaligus gitu loh, jadi harus 2 kali sampai 3 kali cuci. Otomatis kalau aku ketiduran, akhirnya kan jadi hilang waktunya kan, mestinya nyuci untuk pakaian yang selanjutnya kan, akhirnya kelewat kan gitu. Tapi apa yang terjadi ketika aku ketiduran, lalu mesin cuci aku tuh selesai, posisi mengeringkan ya, udah kering, itu harusnya kan aku ganti pakaian kotor yang selanjutnya kan gitu. Nah karena aku ketiduran gitu loh, yang terjadi apa, aku seperti ada yang bangunin, jadi kaki aku itu ada yang mukul 2 kali 3 kali, nggak ada suara apa-apa, hanya kayak orang mukul kakiku aja. Ya nggak sakit sih, cuman ya kaget gitu aja. Begitu aku kaget, kakiku ada yang mukul, aku kebangun kan, aku jadi ingat gitu loh, spontan aku keinget, oh iya aku kan lagi cuci baju. Spontan aku langsung berdiri, aku ke belakang, aku kembali urus pakaian kotor itu yang udah selesai itu, aku keluarkan dari mesin cuci, aku taruh di ember, lalu aku ganti pakaian kotor yang selanjutnya. Kejadian itu aku ingat sering, jadi 3 kali 4 kali kalau nggak salah. Jadi aku ketiduran saat aku cuci baju, lalu seperti ada yang bangunin, tidak pernah tidak. Jadi kayak ada yang membantu untuk ngingetin gitu loh. Kenapa? Karena kalau sampai aku nggak bangun, akhirnya pakaian kotor yang masih ada kan nggak keurus jadinya kan gitu loh. Sedangkan besok aku masih harus kerja. Kalau nunggu hari libur, hari Sabtu atau Minggu kan jelas bakal nambah lagi pakaian kotornya kan gitu. Di rumah itu ada yang bantu ngingetin aku kalau ketiduran. Suatu ketika pernah aku kedatangan saudara, paman dari mama aku. Sekedar nengok lah. Dia habis dari rumah temen yang tempatnya tuh gak jauh dari rumah kakek. Karena ngelewatin sini, akhirnya dia mampir. Setelah ngobrol-ngobrol gak lama, lalu dia bermaksud untuk ke kamar mandi. Dia mau buang air kecil kalau gak salah. Masih sore, masih jam berapa ya? Jam 7-an, jam 7 sore. Dia jalan ke belakang ke arah kamar mandi. Dia ngeliat kamar mandi itu posisi tertutup. Daun pintu kamar mandi itu kan dari PVC, jadi kan ringan ya, bukan dari kayu papan gitu, bukan yang kayak plastik. Nah itu posisinya itu tertutup. Paman aku ngeliat kok tertutup. Aku udah bilang enggak kok, di sini nggak ada siapa-siapa, nggak ada orang. Kamar mandi itu kosong, dan kamar mandi itu sebenarnya dia itu nggak bisa dikunci karena waktu itu kuncinya rusak, karena kan terbuat dari plastik ya, jadi rentan rusak. Nah paman aku tuh ngotot, dia bilang kalau pintunya nggak bisa dibuka, kayak ada orang di dalam kamar mandi itu. Aku deketin kamar mandi, ternyata memang bener, posisi pintu tuh tertutup dan kayak terkunci. Aku coba dorong-dorong juga nggak bisa, sangat kuat sekali, kayak terkunci dari dalam. Aku sampai sempat emosi kan, selama ini juga kamar mandi ini nggak ada masalah gitu loh, kenapa tiba-tiba terkunci. Bahkan sebenarnya apa yang bikin dia terkunci, kuncinya itu rusak, udah aku bongkar, maksudku mau aku ganti baru gitu loh. Berarti kan posisi slot kunci kan terlepas, jadi nggak ada sesuatu yang mengganjal sebenarnya di pintu itu, tapi kok bisa terkunci. Akhirnya aku sempat panik, emosi juga,
aku bentak gitu loh. Ada apa ya, siapa ya gitu. Dan keanehan itu terjadi. Aku dan pamanku melihat dengan jelas di depan mata kita berdua. Tiba-tiba pintu kamar mandi itu terbuka sendiri, kayak kena angin, terbuka pelan-pelan sampai akhirnya terbuka lebar. Dan di dalam kamar mandi itu kosong, dan di lantainya pun juga kering, jadi nggak ada orang. Ketika itu juga akhirnya paman aku itu ketakutan, sampai akhirnya dia nggak jadi buang air kecil di situ. Dia buru-buru pamit pulang.